Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Aku pikir orang yang mengetahui itu lebih baik daripada orang yang bodoh. Apakah aku salah besar? Orang yang mengetahui adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Aku katakan bahwa orang yang berpengetahuan dan orang yang mengetahui tidaklah sama. Orang yang mengetahui adalah seperti seorang Buddha, orang yang tahu. Sedangkan orang yang berpengetahuan bukanlah seorang Buddha, ia tidak tahu. Ia telah mengumpulkan banyak informasi, tetapi informasi itu dipinjam. Itu dari kitab suci, dari buku-buku, dari orang lain. Dia belum mengalaminya sendiri, itu hanya tentang dan tentang. Dia bisa bicara, dia bisa menulis, dia bisa berkhotbah, tetapi dia tidak tahu apa-apa. Dia berbicara tentang Tuhan, tapi dia tidak tahu apa itu Tuhan. Dia bahkan tidak punya pandangan sekilas, lalu apa yang harus dikatakan tentang pengalaman? Para pengkhotbah di seluruh dunia dari semua agama adalah orang-orang yang berpengetahuan. Yesus mengetahui, sedangkan Paus bukanlah orang yang mengetahui. Dia adalah orang yang berpengetahuan, dia memiliki banyak informasi. Dia bisa mengutip kitab suci. Salah satu pemikir besar di Barat adalah Ingersoll. Ia adalah seorang orator ulung, dan setiap kali ia menyampaikan ceramah, ia akan membuat tanda misterius di udara dengan jarinya sebelum mulai berbicara. Dan lagi-lagi ketika ia selesai berbicara, ia akan membuat sesuatu dengan jarinya, sesuatu yang sangat misterius di udara. Ia ditanya berulang kali, tetapi ia akan tertawa dan tidak menjawab. Ketika ia sedang sekarat, seseorang bertanya, "Sekarang tolong beritahu kami, kalau tidak, kami akan selalu penasaran dan bertanya-tanya, apa yang telah kamu lakukan sepanjang hidupmu? Apakah ada keajaiban di dalamnya? Mengapa kamu membuat beberapa tanda misterius sebelum berbicara, dan kemudian melakukannya lagi ketika dirimu selesai berbicara?" Ia berkata, "Tidak ada keajaiban di dalamnya, tetapi aku tidak bisa mengatakannya sebelumnya. Sekarang aku bisa mengatakannya. Sebelum aku memulai pidatoku, aku membuat tanda kutip, dan setelah aku mengakhiri pidato, aku harus menutup tanda kutip. Aku berkata kepada diriku sendiri, dan kepadamu juga, bahwa itu semua hanya kutipan, itu bukan pengalamanku. Semuanya dipinjam, itu ada di dalam tanda kutip." Itulah orang yang berpengetahuan. Namun Ingersoll setidaknya tulus, jujur. Orang yang berpengetahuan tidak lebih baik dari orang yang bodoh, ingat. Orang yang mengetahui tentu lebih baik dari orang yang bodoh, tentu saja, jelas. Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan bahkan lebih buruk dari orang yang bodoh. Orang yang bodoh setidaknya tahu bahwa dia bodoh, dia tidak berpura-pura, dia tidak memiliki kepura-puraan. Sedangkan orang yang berpengetahuan memiliki kepura-puraan yang indah, sebuah topeng. Masalahnya adalah jika dirimu terus menipu orang lain.
perlahan-lahan dirimu akan terhipnotis secara otomatis. Dirimu mulai berpikir bahwa dirimu tahu. Namun tidak ada perbedaan, orang yang berpengetahuan hanya di permukaannya, dicat dengan pengetahuan yang hebat, dan orang yang bodoh tidak dicat, dia mentah. Orang yang berpengetahuan sedikit dipoles. Namun jauh di dalam mereka adalah orang yang sama. Keduanya akan serakah, keduanya akan penuh dengan nafsu, keduanya akan penuh dengan kemarahan, keduanya akan penuh dengan ego. Kehidupan mereka tidak akan lain kecuali perjalanan ego. Kehidupan mereka tidak akan lain kecuali seksualitas, kekerasan, keserakahan, kecemburuan, posesif. Tidak akan ada perbedaan sama sekali. Ingat, dirimu harus menjadi seorang yang tahu dengan sendirinya. Jika dirimu mengutipku, itulah pengetahuan. Jika dirimu mengetahui dengan sendirinya, itulah mengetahui. Dan mengetahui mendatangkan kebebasan, mengetahui mendatangkan kebenaran. Pengetahuan itu terhormat, dirimu menjadi seorang ahli. Semakin banyak dirimu tahu, semakin banyak orang menganggapmu hebat, tetapi jauh di dalam, dirimu terus menjalani kehidupan yang sama seperti hewan, tidak ada perbedaan sama sekali. Atau mungkin hanya satu perbedaan, dirimu adalah seorang munafik yang lebih besar daripada orang yang bodoh. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.